Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Para pemirsa dimanapun berada, selalu berbahagia, selalu diberkahi, dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Faktor terpenting dan sangat urgen yang memungkinkan terjadinya perbaikan dalam segenap aspek kehidupan, baik itu kehidupan politik, sosial, ekonomi, budaya, dan semua sektor kehidupan, adalah faktor keadilan. Tanpa keadilan, kebahagiaan masyarakat, ketertiban masyarakat, kesetaraan di tengah-tengah masyarakat sulit terwujud. Jadi keadilan ini hanya lahir dari sebuah proses hukum yang sportif, yang objektif, yang seperti jargon yang selalu kita dengar, hukum menjadi panglima. Ketika hukum itu tegak lurus, keadilan tercipta, maka masyarakat akan tertib, kebahagiaan masyarakat akan tercipta. Bukan hukum yang tumpul ke atas, tapi tajam ke bawah. Hukum harus tidak pandang bulu, tajam ke atas, dan ke bawah pun juga harus tajam. Karena ketika kita berjargon hukum sebagai panglima, yang maknanya tentu di sini segala persoalan yang muncul harus diselesaikan secara hukum dengan tidak membeda-bedakan ras, agama, suku, rakyat biasa, pejabat, semuanya harus didudukkan sama di depan hukum. Itulah sehingga seorang pemimpin memiliki posisi yang sangat strategis dalam mendorong proses terciptanya, lahirnya sebuah keadilan. Bahkan dalam pandangan ajaran agama Islam, seorang pemimpin yang adil itu memiliki keistimewaan, memiliki keagungan, serta keluhuran yang sangat tinggi. Bahkan Nabi Muhammad SAW dalam salah satu sabdanya, 7 golongan yang akan mendapatkan naungan Allah di hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungannya, itu salah satunya adalah Al-Imamul Adil, yaitu seorang imam, seorang pemimpin yang adil. Begitu istimewanya, begitu luhurnya, begitu agungnya seorang pemimpin yang adil, sehingga dia masuk salah satu dari 7 golongan yang di akhirat dia mendapatkan naungan, yang naungan itu tidak ada kecuali naungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tentu ini adalah kedudukan yang terhormat sebuah manusia yang elit di akhirat. Bahkan inna ahabad nas ilallah azza wa jal yaumal qiyamah wa aqrabahum minhu majlisan imamun adil. Sesungguhnya manusia yang paling dicintai dan dekat dengan Allah. Bayangkan, dicintai dan sangat dekat dengan Allah. Posisinya dekat dan dicintai oleh Allah, tak lain dan tak bukan adalah imamun adil, pemimpin yang adil.
Di dalam sejarah peradaban Islam, terlalu banyak kisah-kisah heroik keadilan ini. Kisah-kisah yang mencerminkan betapa Islam menjunjung tinggi keadilan ini. Diriwayatkan dari Imam Bukhari, terjadi pencurian yang dilakukan oleh seorang wanita bangsawan dari suku Makhzum saat itu. Karena yang melakukan adalah seorang wanita cantik, seorang wanita bangsawan, mereka kasak kusuk untuk tidak ditegakkan hukum. Sehingga mendekati orang yang dekat dengan baginda Rasul Muhammad SAW. Namanya Usamah bin Zaid, untuk mendapatkan keringanan atau tidak diberlakukan proses hukum itu. Lalu ketika Usamah bin Zaid itu datang ke hadapan baginda Rasul Muhammad SAW, belum sempat ngomong, beliau sudah langsung mengomentari, "Atashfa'u fi haddim min hududillah?" Apakah kamu mencoba merekomendasikan kemudahan dalam pelaksanaan hudud, hukum Allah ini? Itu komentar Rasulullah kepada Usamah setiba di depan Rasulullah, sebelum Usamah menyampaikan keinginannya. Ternyata Rasul sudah tahu tentang itu. Kemudian beliau pun setelah bersabda seperti itu, beliau berdiri seraya berseru dengan nada yang tinggi. Innama ahlakal ladzina qablakum annahum kanu idza saraqa fihim syarifu tarakuh. Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dihancurkan karena adalah ketika terjadi orang yang terpandang melakukan pencurian, mereka membiarkannya. Wa idza saraqa fihim dha'ifu aqamu alaihil had. Sedangkan jika salah seorang yang lemah melakukan pencurian, mereka bergegas buru-buru menegakkan hukum. Wallah, dengan nada yang tinggi, beliau menyampaikan di depan Usamah, Wallah, lau anna Fatimah binta Muhammad saraqat, laqata'tu yadaha. Demi Allah, seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku akan memotong tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Ini menunjukkan kepada kita bahwa keadilan itu untuk terciptanya ketertiban, kemaslahatan, kebahagiaan masyarakat harus keadilan. Dan keadilan hanya lahir dari sebuah hukum yang sportif, yang objektif, yang segala arah dia tajam, bukan tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bukan seperti itu. Kisah yang kedua, di kitab Al-Bidayah wa An-Nihayah Libni Katsir dikisahkan. Waktu itu yang menjadi Amirul Mukminin, presidennya umat Islam adalah Sayyidina Ali bin Abu Thalib radhiyallahu anhu. Dalam satu peperangan kehilangan baju besi. Baju besinya tidak tahu di mana dan siapa yang mengambil. Lalu di kemudian hari, beliau melihat baju besi itu dipegang, dibawa oleh seorang non-muslim. Dan ditanya kepadanya, ini baju saya? Tidak, ini milik saya. Terjadi sedikit ketegangan. Si non-muslim berkata, apa buktimu? Maka Sayyidina Ali akhirnya mengajukan ke depan hakim. Dua-duanya dipanggil hakim. Yang hakim ini secara struktural tentu di bawahnya Sayyidina Ali. Tetapi ketika dalam proses hukum, Sayyidina Ali didudukkan sama dengan masyarakat yang lainnya. Setelah sampai di depan hakim, lalu hakim memberitahu kepada si non-muslim itu, apakah perisai ini, baju besi ini milikmu? Dijawab, iya. Lalu hakim bertanya kepada Sayyidina Ali, saya tidak ada, apakah ada bukti bagimu bahwa ini baju besi ini milikmu? Lalu Sayyidina Ali menjawab, saya tidak ada bukti dan tidak ada saksi, tapi ini adalah milik saya. Tapi karena nggak ada bukti, tidak ada saksi,
Akhirnya diputuskan oleh hakim, baju besi ini adalah miliknya non-muslim itu. Dan Sayyidina Ali menerima dengan itu. Sehingga baju besi itu menjadi miliknya. Dan menerima lapang dada atas keputusan hakim itu. Sehingga membuat tertegun si non-muslim ini. Akhirnya dia jujur di depan hakim. Baju besi ini memang aku ambil dari kudanya Sayyidina Ali. Aku kembalikan. Begitu sudah dikembalikan dan saya sekarang menyatakan diri masuk Islam. Dan akhirnya Sayyidina Ali mengomentari, baju besi itu saya hadiahkan untukmu atas keislamanmu. Inilah keadilan. Seorang pejabat tinggi semacam Amirul Mukminin ketika di depan hukum diberlakukan sama. Tidak bisa mendatangkan saksi, tidak bisa mendatangkan bukti, maka dia harus kalah di depan hukum. Sehingga logika ini masyarakat menerima. Kalau keadilan seperti ini, sportif, orang kalah pun menerima. Kenapa? Karena sportif, karena objektif. Disitulah akhirnya akan lahir keamanan, ketertiban, kebahagiaan di tengah-tengah masyarakat. Maka keadilan ini mestinya dijunjung tinggi di negeri yang mayoritas muslim. Itulah sehingga di khutbah-khutbah Jumat, para khotib-khotib menutup khutbahnya dengan membacakan Quran surah An-Nahl ayat 90. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'idzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berbuat adil dan berbuat kebajikan, berbuat baik kepada karib kerabat, melarang melakukan perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu mengambil pelajaran. Ayat ini di hari Jumat selalu digunakan para khotib untuk menutup khutbahnya, sehingga mengingatkan pada jamaah untuk senantiasa ingat akan perintah Allah. Ya'muru bil adli wal ihsan. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Diingatkan setiap saat. Karena pada masa Umayyah menutup khutbahnya itu mencaci maki Sayyidina Ali. Sehingga ini sesuatu yang tidak produktif dan itu berlangsung 60 tahun. Akhirnya di masa Umar bin Abdul Aziz dihentikan semua khotib. Tidak boleh memaki-maki dalam khutbahnya. Lalu diganti dan ditutup khutbahnya dengan Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Agar masyarakat ingat bahwa kita diperintahkan berbuat adil dan berbuat ihsan. Mudah-mudahan keadilan tercipta di tengah-tengah masyarakat, sehingga masyarakat semakin tertib, kondusif, kebahagiaan masyarakat dapat diraih, dan akhirnya keberkahan, barokah diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, wallahu waliyul muttaqin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.